sebelum terjun ke pendidikan, saya pernah membuka usaha kayak catering, terus jualan donat keliling kayak gitu. Saya orangnya suka dengan cerita-cerita orang, mendengarkan kayak gitu kan. BK itu sendiri kan sebagai guru yang mana kita di sini untuk membantu siswa itu sendiri ya, untuk menemukan potensi dalam dirinya, kayak gitu. Dalam permasalahan siswa, ada nggak sih yang paling mengerikan bagi Ibu Tia? Aku ekskul itu SMP, SMA. Iya, boleh. Paskibra. Paskibra. Iya. Kan Bu Tia di SMA 6 ini yang paling muda, ya kan? Kan di paling muda ini juga yang paling cantik. Misalnya ada yang tertarik gitu dengan Bu Tia, dengan kayak caper-caper gitu. Nah, tanggapan Bu Tia kayak gimana? Bu, udah nikah belum? Kira-kira udah ada calonnya apa belum? Halo sahabat Sixtam, kembali lagi kita di acara Sixtam Podcast. Nah, kembali lagi bersama saya, host dari acara ini, saya Bu Nufika Sari ya. Podcast hari ini kita seperti biasa kita mengenali guru-guru yang ada di SMA 6 Kampus Selatan lebih jelas dan lebih dekat lagi. Oke, bintang tamu hari ini kita kedatangan dari guru BK, partner saya sendiri, yaitu Ibu Septiani. Halo Sixtam, Iya. Gimana Bu Tia kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu Tika. Terima kasih juga atas waktunya sudah mendatangi acara podcast. Nah, sebelum kita memulai podcastnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari segi biodata dulu kali ya Bu ya, kayak gimana Bu Tia lahir, alamat, rumah gitu. Ya, sebelumnya perkenalkan ya. Mungkin kalau saya jadi grogi karena partner saya sendiri, guys. Gini, kalau misalkan warga SMA Negeri 6 Tamu Selatan mungkin sudah kenal ya. Saya Bu Tia, saya selaku guru BK di SMA Negeri 6 Tamu Selatan. Saya itu kelahiran 1998. Saya lahir di Kota Bekasi ya, tepatnya saya tinggal ya ada di sekitar stasiun Bekasi di situ ya. Terus saya SD itu di SDN Margajaya 5 ya, masih dekat tempat tinggal saya juga. Kemudian SMP-nya di mana? SMP-nya itu kebetulan di swasta, SMP Martia Bakti, masih dekat dengan rumah. Terus SMA-nya itu SMA Negeri 2 Bekasi. Lanjut kuliah di UHAMKA. Terima kasih untuk pendidikan. Terima kasih Bu Tia sudah menjelaskan latar belakang pendidikannya ya. Nah, selama bekerja setelah lulus itu prosesnya berapa lama ya Bu Tia? Bekerja setelah lulus. Jadi kebetulan saya S1 itu di UHAMKA, ngambil pendidikan bimbingan dan konseling ya. Alhamdulillah tepat waktu 4 tahun ya. Terus habis itu memang tidak langsung kerja di sana saya langsung membuka usaha terlebih dahulu. Karena sebelum terjun ke pendidikan saya pernah membuka usaha kayak catering, terus jualan donat keliling kayak gitu ya. Jadi ya banyak sih maksudnya pengalaman terkait kewirausahaan. Kemudian lanjut bekerja karena mungkin bukan terlalu fashionnya saya ya, karena di sini saya lulusannya juga S1 guru BK. Jadi ya udah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu tersebut gitu. Jadi saya
apply di salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur, tepatnya itu ya ada ya, gak usah disebutin Iya, ya. Ya. iya. Ya, jadi di situ alhamdulillah dapat pengalaman sekitar kurang dari setahun ya sebagai guru BK. Kemudian dirasa karena jaraknya terlalu jauh ya dari Bekasi ke Jakarta, jadi ya udah saya cari-cari info ya. Apa namanya SMA yang dekat dengan rumah. Kebetulan ya akhirnya keterimalah di sini gitu di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Nah, kenapa pada saat masuk kuliah memilih dengan jurusan bimbingan dan konseling? Padahal kan di FKIP itu kan banyak tuh ya jurusannya. Kenapa ya, tertarik ke bimbingan konseling? Ya, ya betul sekali karena di FKIP itu kan banyak jurusan ya selain bimbingan dan konseling. Kenapa saya memilih itu? Karena mungkin saya orangnya suka dengan cerita-cerita orang, mendengarkan kayak gitu kan. Saya lebih tertarik kepada sosial kayak gitu. Sebenarnya kalau saran dari orang tua mungkin kayak ngambil guru matematika ya kan, terus sosiologi dan lain sebagainya. Tapi saya rasa saya tidak terlalu menyukai gitu ya, mohon maaf. Jadi ya udah. Lebih baik yang mengenal dengan diri kita yaitu BK itu sendiri. BK. Nah gitu. Oke. Nah di BK tersendiri kiranya di sekolah kan anak-anak masih banyak yang kurang mengenal ya apa itu BK sebenarnya. Nah menurut Bu Tia itu BK itu seperti apa sih? Oke. BK itu sendiri kan sebagai guru yang mana kita di sini untuk membantu siswa itu sendiri ya, untuk menemukan potensi dalam dirinya, kayak gitu. Jadi bukan hanya tentang terkait siswa yang bermasalah atau nakal itu sendiri, tetapi kita juga membantu meningkatkan potensi siswa yang mana mungkin masih stuck dengan perkembangannya, terus kita bantu dengan ilmu yang kita dapatkan untuk dia berprestasi di sekolahnya. Seperti itu mungkin ya. Sejauh ini pengalaman mengajar Bu Tia kira-kira tadi berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun baru. 3 tahun. Nah di selama perjalanan 3 tahun ini ada nggak kesan paling menarik gitu bagi siswa-siswanya gitu? Kesannya ya. Kesannya itu mungkin yaitu yang menjadi kesan untuk diri kita, mungkin siswa-siswa yang terkadang nakal tapi menyenangkan, maksudnya gimana sih ya, ngangenin gitu ya. Betul. Sebenarnya kesannya itu kan apalagi dulu kita di BK tuh tidak ada jam masuk ya. Sekarang karena kurikulum Merdeka diwajibkan guru BK ada jam di kelas gitu untuk klasikal. Nah, kita di sini bukan hanya untuk mengaplikasikan ilmu di luar jam BK, tetapi kita difasilitasi nih loh gitu dengan 1 jam kita masuk kelas untuk memberikan informasi kayak gitu. Jadi kita ice breaking, kita menyampaikan informasi sangat-sangat berkesan sekali gitu. Anak-anak open minded terkait dengan apapun itu, wawasan yang mungkin sedang viral ataupun yang sedang terjadi hype yang sedang hype gitu. Jadi seru banget gitu di dalam kelas, kita santai tapi serius gitu. Iya betul. Kan anak muda sekarang apalagi ya banyak-banyak ibaratnya sangat butuh perhatian lah ibaratnya. Iya betul. Butuh perhatian. Nah kadang-kadang kan kita juga menangani kasus anak juga kan ada yang mengerikan. Nah, memang sih itu berbentuk dari asas kerahasiaan. Nah, kita bahas studi kasus aja kali ya, kan seru ya. Kalau di BK itu ada yang namanya studi kasus. Nah, kira-kira dalam permasalahan siswa ada nggak sih yang paling mengerikan bagi Ibu Tia, tapi tidak boleh sebut nama ya. Ini hanya studi kasus, cerita aja. Untuk pengalaman saya selama ini mungkin ada ya. Ya itu mungkin karena pergaulan bebas ya, kenakalan remaja kayak gitu, yang mana dia tidak memiliki prinsip dalam hidup, kemudian dia tidak membatasi dirinya dalam bermain, sehingga tidak ada batasan-batasan tersebut menyebabkan dia yaitu menyebabkan kenakalan remaja dengan kayak hamil di luar nikah, kemudian
ya sampai kayak merokok, mabuk-mabukan dan sebagainya, itu kan mengerikan ya untuk kalau misalkan kita tidak dijegah dari sekarang seperti itu kan. Makanya pentingnya BK itu kita kan ada pencegahan ya. Iya betul, ada pencegahan. Dan ya itu maksudnya kasus zaman sekarang itu kan bervariasi ya, karena anak-anak sekarang tidak didukung mungkin orang tuanya yang terlalu sibuk, terus juga kurang perhatian dari keluarganya dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan anak itu menemukan jati dirinya di luar gitu kan. Udah gitu kan sekarang ini kan banyak sekali anak-anak yang membarcode tangannya. Iya betul. Iya betul kan. Tahu kan kasus itu kan ya, membarcode tangan ini kadang-kadang ada orang tua yang memang tidak tahu membarcode itu apa dan apa penyebabnya gitu kan ya. Nah, guru-guru pun di luar sana mungkin ada yang belum tahu. Nah, itu fenomenal di zaman anak sekarang. Nah, itu pendapat Bu Tia gimana tentang pembarkotan tersebut? Pembarkotan tuh yang menyakiti diri sendiri ya, yang melukai tangannya ataupun melukai badannya untuk kesenangan dirinya atau meluapkan emosinya seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa banyak faktor ya, dari faktor internal maupun eksternal itu sendiri yang menyebabkan anak ya udah untuk mendapatkan kepuasan ya, akhirnya dia melukai diri sendiri. Dan biasanya yang saya tanyakan kepada orang yang membarcode atau melukai dirinya sendiri itu, mereka tidak merasakan sakit sama sekali, ya kan? Tidak merasakan sakit di tangannya atau apapun yang dia lukai gitu. Malah dengan dia meluapkan emosinya seperti itu, membuat dia lega, terus kayak ya udah masalahnya kayak selesai kayak gitu. Ya, tapi tanggapannya gimana untuk anak-anak yang seperti itu? Ya, sangat tidak baik sih kalau menurut sangat saya. Disayangkan Sangat sekali. Disayangkan sekali ya, badan kita udah bagus-bagus, udah mulus-mulus. Kenapa kita harus melukai diri kita dengan kepuasan sendiri kayak gitu kan? Jadi ya lebih baik kita meluapkan emosinya dengan cara yang lain. Misalkan kalau kita kesel ataupun marah, kita bisa berteriak, kita bisa memukul bantal di kamar kita kayak gitu kan. Jangan menangis, menangis atau kita cerita gitu kan ke teman kita yang memang mungkin bisa dipercaya. Kayak gitu. Oke, itu kan mungkin salah satu tren di zaman sekarang ya, persoalan tren anak sekarang. Ada lagi nggak kiranya tren-tren yang kiranya merugikan diri sendiri bagi anak sekarang, yang pernah Ibu Tia dengar atau tahu? Oke, jadi sekarang zaman di mana tuh laki-laki perempuan sudah tidak ada batasan. Di mana perempuan itu sekarang kayak banyak yang merokok, nge-vape dan lain sebagainya, ya kan? Sangat disayangkan. Maksudnya kita yang tahu diri kita perempuan itu kan harusnya kayak yang tahu batasan ya. Betul. Kayak misalkan pulangnya tidak larut malam ya, terus tidak mencoba-coba hal yang seperti itu. Akhirnya dia berteman dengan yang salah, akhirnya dia terbawa arus gitu kan. Yang awalnya mungkin memang dia ada masalah dalam keluarganya, tapi dia bertemu dengan teman yang tidak cocok atau tidak sesuai ya, malah menjerumuskan kepada hal yang negatif. Akhirnya ya dia terbawa ke arus yang negatif tersebut gitu. Jadi tidak jarang sekarang tuh anak-anak perempuan yang ya seperti laki-laki gitu, maksudnya yang ditomboy lah ya, terus ada yang menyukai sesama jenis dan sebagainya. Itu yang harus kita cegah dari awal kayak gitu. Terus tanggapannya apa sih dengan kasus-kasus yang trending bagi anak sekarang itu? Apa? Sabar, tahan nafas. Tanggapan Bu Tia soal masalah anak-anak zaman sekarang ini apa? Tanggapannya ya sangat disayangkan sekali gitu. Maksudnya ya harusnya bukan hanya untuk kita selaku guru ya, yang di sini kan kita terbatas. Ibaratnya kita di sekolah itu cuman berapa jam sih? 8 ya? Kurang lebih 8 jam. Ya, kita cuma bisa mengawasi mereka pada saat proses pembelajaran di sekolah gitu. Dan ya kita harus bekerja sama dengan orang tua dan juga keluarganya, saudaranya, anak tersebut untuk sama-sama mendedikasi ya, untuk mendukung ataupun membimbing anaknya tersebut untuk tidak terbawa arus
yang negatif seperti itu. Jadi tanggapannya, ayo untuk para bunda-bunda di sana ya, untuk lebih pro lagi mendidik anak-anaknya kayak gitu kan. Iya. Karena sangat disayangkan sekali kalau misalkan pertumbuhan mereka itu tidak diajarkan dengan hal-hal yang baik kayak iya. gitu. Jadi mereka takutnya terbawa arus dan ya merugikan untuk dirinya dan pasti orang tuanya itu sendiri. Jadi perlu pengawasan khusus sih sekarang sekarang itu perkembangan zaman Semakin canggih juga. ya teknologi Iya, sudah canggih gitu ya. canggih. Semua sudah mengakses secara cepat. Iya. Udah gitu kan semakin banyak juga orang-orang yang mungkin butuh bimbingan ya, butuh arahan, nggak mungkin dia menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa orang lain. Efeknya itu sangat tidak baik seperti tadi ya. Dulu waktu kuliah atau sekolah pernah ikut organisasi atau eskul apa gitu ya? Aku ekskul itu SMP, SMA. Iya, boleh. Paskibra. Paskibra. Oh, iya. Paskibra itu ya karena Kenapa itu kembali ikut lagi ya, saya juga waktu itu belum ada wawasan terkait ingin mengambil maksudnya ekskul apa gitu. Iya. Tapi kita berkonsultasi dengan orang tua terkait dengan ekskul yang kita pilih gitu, dan orang tua mendukung dan mensupport kita untuk kayak udah ngambil paskibra aja gitu. Apa emang orang tua sebenarnya mempunyai tujuan tersendiri kenapa memilih mungkin dulu paskib kan biasanya kalau paskib itu kan mengarahkannya itu kan ke kedinasan atau akpol akmil. Ya mungkin karena salah satunya itu alasannya ada kebanggaan sendiri ya mengibarkan bendera merah putih gitu kan, apalagi bukan hanya di tingkat sekolah tetapi bisa di luar sekolah seperti di istana mungkin, tapi waktu itu kan ada seleksi dan lain sebagainya jadi tidak memungkinkan untuk itu. Tapi tetap mengikuti ekskul dan sempat untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat 17 Agustus di sekolah SMA. Oke. Terus kalau untuk di kampus ikut organisasi kah? Kalau di kampus itu himpunan mahasiswa. Iya, kayak gitu. Jadi sekedar organisasi kumpulan-kumpulan jurusan BK itu sendiri. Oke, balik lagi nih ke biodata awal. Tadi kan memang belum terlalu lengkap nih. Kan Bu Tia di SMA 6 ini yang paling muda, ya kan? Kan di paling muda ini juga yang paling cantik. Iya, cantik kamu. Nah, cantik. Nah, biasanya kan kalau anak SMA itu kan ada yang ada fansnya gitu lah ya. Misalnya ada yang tertarik gitu dengan Bu Tia dengan kayak caper-caper gitu. Nah, tanggapan Bu Tia kayak gimana? Ya, tanggapannya seperti seperti biasa gitu kan. Mungkin sekarang karena kita guru-guru di sini kebanyakan guru-guru muda, jadi anak itu kayak melihat guru itu kayak seperti kayak kakak nggak sih gitu ya. Jadi kita juga kembali bahwasannya tetap ada batasan. Mungkin kalau caper-caper ya ada, tapi kan caper-caper itu untuk menghibur diri kita juga ya. Betul, jadi ya udah nggak usah yang terlalu serius. Kalau misalkan emang masih ada batas wajar ya kita balik ladenin kayak gitu. Tapi pernah risih nggak sih, kan biasanya ada anak yang memang di luar sana kan atau di rumah kurang perhatian, kadang-kadang ada yang caper-caper gitu. Nah, Bu Tia sendiri suka risih nggak dengan anak yang seperti itu? Kalau dibilang risih ya sebenarnya gimana ya? Kalau Bu Tia gimana? Kalau aku sih ya risih juga kalau memang anaknya itu berbeda lawan jenis ya. Gitu. Apaan sih gitu kan? Ya mungkin jangan lewat batas, selayaknya kita masih siswa dan guru kayak gitu kan ya. Caper-caper, nanya, cerita. Biasanya kalau capernya itu cerita-cerita gitu. Bu, ngadu-ngadu Bu, itu si itu ini sini. Orang nggak diledekin, Bu udah nikah belum? Ya kalau ditanya bukan diledekin ya, tapi ditanya. Bu udah nikah belum? Iya ditanya. Ya, belum. Siapa deh, Pak? Ya belum, doain aja ya. Kira-kira udah ada calonnya apa belum?
luar bahasa. Aduh. Di luar pembicaraan ini ya kan? Ya kan seputar biodata identitas. Iya kan kita mengenal lebih dekat lagi dengan keluarga Sixta. Ya kan? pokoknya minta. Barangkali di sana ada yang mengharapkan, oh ini sebenarnya tuh Butia itu udah ada calonnya apa belum ya gitu. Oke, lanjut. Terus gimana tanggapannya Butia dengan adanya kegiatan podcast hari ini? Podcast hari ini, Iya. ini kan perdana ya. Ini podcastnya perdana dan ya lumayan deg-degan karena tidak mempersiapkan apa-apa Iya, gitu kan. benar. Jadi harap maklum dan kita enjoy aja dalam podcast ini. Jika kalian suka ya udah tinggal ditangkepin di kolom komentar Iya, gitu. Karena di sekolah. iya di IG sekolah atau Iya. di YouTube dan sebagainya gitu ya. Ya kasih tanggapan-tanggapan positif aja. Kalau misalkan memang kurangnya apa, kurangnya ini ya udah tinggal di komen aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Butia, pendidikan di zaman sekarang ini seperti apa sih? Kan yang kita sudah lihat banyaknya perubahan-perubahan setiap tahunnya, ya kan? Seperti apa? Pendidikan kita zaman dulu mungkin Bu Vika sudah tahu banget ya. Zaman dulunya zaman kapan nih? Aku kan juga tahun 90-an nih. Ya maksudnya ya makanya itu pertanyaannya Zaman kamu kan sekolah dulu, ada nggak perbedaannya nih dari zaman Butia sama sekarang itu bagaimana mengenali pendidikan itu? Ya, mungkin kalau di zaman saya waktu itu SMA kita masih ada berpikiran takut sama guru gitu kan ya. Takut kita dikena tegur, takut kita dimarahin, takut dipanggil dan sebagainya gitu kan. Tapi yang saya lihat sekarang ini bukan kita menjelekkan bagaimana siswa itu sendiri ya, Betul. tetapi kita melihatnya bahwasannya ada keterbukaan. Mereka itu lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Kemudian mereka berani untuk memberikan ide wawasannya, Bu, harusnya seperti ini dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya kan masuk ke dalam kurikulum Merdeka itu sendiri ya, di mana kita proses pembelajaran itu berpusat kepada siswa itu sendiri gitu kan. Jadi kita tidak mempermasalahkan terkait perkembangan pendidikan itu sendiri, tetapi kita yang harus mungkin lebih mengikuti perkembangan itu sendiri dan agar tidak bosen anak-anak zaman sekarang itu bagaimana proses belajarnya mungkin yang harus bisa menyeimbangkan dan mengikuti yang siswa suka kayak gitu, yang bisa pelajaran itu masuk dan sebagainya gitu. Berarti guru ini memang harus diajarkan secara up to date, jangan kudet ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Butia sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara podcast. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman untuk acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian di acara Siksam Podcast. Dadah.